Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan. Kita lihat pada materi yang nomor 31 di kitab Arba'in. Kita membahas tentang kalimah isim nakiroh dan ma'rifat. Jadi isim itu ada kalanya nakiroh, ada kalanya ma'rifat. Kalau nakiroh itu maknanya umum, kalau ma'rifat itu maknanya khusus. Jadi semisal ada orang bilang rajulun, lelaki. Lelaki itu umum, maknanya umum, isinya banyak. Tapi kalau ada orang mengatakan ar-rajulu, itu artinya lelaki khusus, tidak umum. Kalimah isim terbagi menjadi dua. Ada kalanya nakiroh, ada kalanya ma'rifat. Ada berapa kalimah isim? Sebutkan. Nakiroh, ma'rifat. Nakiroh adalah tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Ada lafadz rajulun, ini tidak ada al-ta'rifnya, namun pada lafadz rajulun bisa dimasuki al-ta'rif. Makanya ini namanya isim nakiroh. Rajulun kalimah sebab anbin. Rajulun kalimah sebab murabba mabni sebab berubahnya i'rabnya robnya rofa. Nakiroh pemarifat sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Yang nomor dua adalah ma'rifat. Ma'rifat ada 7. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya. Maksudnya al di sini adalah al-ta'rif. Isim yang mudhof pada isim ma'rifat, munada, nakiroh, maksudah. Yang pertama adalah isim domir, seperti contoh huwa, huma, hum, dan seterusnya. Isim alam itu adalah isim yang menunjukkan nama, seperti contoh Allahu Zaidun, ini namanya isim alam. Isim isyarah, isim yang menunjukkan mana yang diisyarahi, sudah diterangkan semua ini. Isim domir sudah, isim isyarah sudah. Isim mausul, isim isyarah seperti contoh hadza. Isim mausul seperti contoh alladzi. Isim yang ada al-ta'rifnya seperti contoh ar-rajulu. Isim yang mudhof pada isim ma'rifat seperti contoh gulamu zaidin. Munada, nakirah, maksudah seperti contoh ya rajulu. Ini semua adalah isim ma'rifat. Ada berapa isim ma'rifat? 7. Sebutkan. Ini udah aku terangkan semua. Yang belum saya terangkan adalah isim alam. Kita lihat apa itu klasifikasi tentang isim alam. Materi yang saya sampaikan ini adalah materi untuk memudahkan anak yang baru belajar, atau mungkin panjenengan semua yang baru belajar. Bukan untuk mendetilkan materi. Kalau pengen mendetilkan materi, caranya dialog sama saya di WA saya 081228032825. Isim alam itu artinya nama khusus, nama tertentu. Nama tertentu. Kalau rajulun itu juga nama orang lelaki, tapi itu kan nggak khusus, masih umum. Tapi kalau isim alam itu khusus, nama yang sudah diletakkan pada diri seorang lelaki atau seorang perempuan, namanya isim alam. Apa isim alam? Nama tertentu. Isim alam ada dua, ada alam sakhs, ada alam jinis. Alam sakhs itu adalah nama perorangan. Alam jinis adalah nama kelompok. Jadi kalau nama yang diletakkan pada setiap perindividuan orang, itu namanya alam sakhs. Tapi kalau nama itu diletakkan pada kelompok, namanya alam jinis. Alam sakhs ada 3, alam asma,
alam lakob, alam kunyah. Alam asma ini artinya nama asli. Nama aslinya orang namanya alam lakob. Alam asma. Alam asma ini nama asli orang. Kalau alam lakob ini artinya nama julukan. Jadi ada orang punya nama Ustadu, ini namanya alam julukan. Tapi kalau ada orang namanya Zaitun semisal, ada orang namanya Zaitun, ini namanya nama asli. Kalau Ustadu ini namanya nama julukan. Zainal Abidin ini nama julukannya Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Ini namanya alam lakob. Kalau alam kunyah adalah isim alam yang diawali dengan abun atau umun. Jadi alam kunyah itu alam yang dimulai atau diawali dengan abun atau umun. Seperti contoh Abu Bakrin, Ummu Kulsum. Ini namanya alam kunyah. Sedangkan alam sakes asmo ada dua. Ada murtajal, ada mangkul. Makna daripada murtajal ini tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Jadi pada lafaz Allahu ini tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Makanya namanya alam asmo sakes, alam sakes asmo murtajal. Umaru juga gitu. Alam sakes asmo murtajal. Ini beda sekali dengan alam mankul. Alam mankul ini adalah nama yang dikeluarkan dari lafaz lain. Seperti contoh Muhammadun. Muhammadun ini dikeluarkan dari dikeluarkan dari isim maf'ul. Jadi Muhammadun ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Zaitun juga gitu. Zaitun ini masdar ini. Masdar. Artinya Muhammadun ini adalah isim maf'ul. Sebelum digunakan sebagai nama, ini Muhammadun sudah digunakan sebagai isim maf'ul. Begitu juga Zaid. Ini sebelum digunakan, ini sudah ada, yaitu berstatus sebagai Zaid, sebagai masdar. Zada yazidu zaidan, itu kan masdar. Kemudian alam jinis, alam jinis itu adalah nama kelompok. Ada kalanya asmo, lakob, kunyah. Asmo itu seperti contoh Usamah. Usamah ini nama harimau. Ada harimau kemudian diberi nama Usamah. Ini namanya alam asmo, tapi alam jinis asmo karena nama kelompok. Ada lagi lakob. Lakob itu nama julukan. Seperti contoh Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama perorangan. Fir'aun ini nama predikat seorang raja. Sehingga Fir'aun ini adalah nama lakob, julukan seorang raja. Ada kalanya alam kunyah. Seperti contoh Abi Ja'dah. Abi Ja'dah ini adalah nama seekor serigala. Kalau dimulai dengan abun atau umun, Abi Ja'dah atau Ummu Iryat. Ummu Iryat ini adalah nama kala jengking. Nama kala jengking. Ini namanya Ummu Iryat. Kemudian alam asmo ada kalanya murtajal, ada kalanya mangkul. Murtajal itu tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Seperti contoh Fir'aun. Fir'aun ini asli, tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Artinya sebelum digunakan, ini Fir'aun ini tidak pernah digunakan. Sebelum diletakkan menjadi nama, tidak pernah digunakan. Sedangkan Al-Aziz ini adalah alam jinis asmo mangkul. Aziz ini kan nama raja. Aziz, Azizun. Nama apa? Nama patih, nama raja, nama penguasa itu Aziz. Di sini ini berhubung Aziz ini sebelum dibuat nama sudah digunakan, yaitu Azizun, berstatus sebagai sifat musabbahah, maka Azizun ini namanya alam jinis asmo mangkul. Selesai sudah membahas tentang isim nakiroh marifat dan isim alam. Silakan dihafal. Ayo.